Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Ini ada yang bertanya soal ini ke saya, jadi saya pikir lebih baik saya bahas saja. Saya golongkan sebagai soal HOT konduksi kalor, bab 5. Ya, kebetulan kita sudah menyelesaikan teori dari bab 5, kemudian juga sudah membahas jawaban uji kompetensi soal ganjil yang ada 15 soal itu. Juga sudah kami jawab. Nah, ini tambahannya, ya. Mungkin soalnya agak berbeda dengan yang sebelumnya, makanya kita sebut dengan soal HOT, High Order Thinking, ya. Oke, kita bahas saja soalnya ya. Kita baca kalimatnya satu persatu, kemudian kita selesaikan. Dinding luar sebuah rumah terdiri dari satu lapisan bata setebal 100 mm dengan K 0,7 diikuti lapisan plester kali ya, plester gipsum setebal 40 mm dengan K 0,5. Ya, jadi Anda punya rumah itu ya, anggap aja nanti energinya dari sini ya, ini dinding rumahnya ya. Ini dinding rumahnya, taruh begitu ya. Nah, ini dilapisi, saya gambar agak tebal ya. Nah, ini lapisan pertama ini adalah batu bata ya, batu bata ya, lapisan bata ya, lapisan bata ya, setebal 100 mili. Jadi ini tebalnya ya L1, anggaplah bata ini 1 ya, 100 mili. Nah, seperti ini. Diikuti lapisan plester gipsum. Nah, taruhlah ini ada, ya sebetulnya lebih tipis tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ini adalah gipsum ya, plester gipsum. Ya, setebal 40 mili. Jadi ini ke sini itu L2 ya. 40 mili. Nah, seperti ini. Ya. Nah, K1 bata tadi 0,7 ya. Watt per meter derajat Celcius. Sementara gipsum tadi K2, anggap K2 ya. Yang ini. K2 0,5. Oke. Satuannya sama. Titik. Seperti itu. Jadi soalnya itu pertama seperti itu. Ya. Kemudian berapa tebal isolasi rock wool? Berarti di sini ya. Dengan K sama dengan 0,05 yang harus ditempatkan untuk mengurangi pertambahan kalor melalui dinding tersebut. Ya, jadi mengurangi pertambahan kalor melalui dinding tersebut sebanyak 80%. Jadi tadinya seperti ini. Ya, seperti ini dulu ya. Seperti ini itu kalornya kita sebut aja kan mengalir begini dari luar ya ke dalam kan. Suhu di sini lebih tinggi ya. Anggap aja di sini ada suhu awal, di sini ada suhu awal, di sini ada suhu akhir. Nah, gitu ya. Dia mengalir ke sana. Nah, ini yang kita sebut dengan Q per T kan? Ya. Ini yang kita sebut Q per T. Iya. Untuk kasus pertama, waktu dindingnya masih 2 seperti ini. Ya. Gitu. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, saya gambar terpisah supaya jelas ya. Yang kedua, dia kasih lagi tambah 1. Jadi kalau kita gini, ini tadinya 1, ini 2, nah, sekarang dia kasih yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertama tetap tidak dirubah, yang kedua juga tetap tidak berubah. Nah, yang ketiga ini dikasih apa tadi? Rock wall, isolasi rock wool, ya rock wool. Isolasi ini supaya maksudnya kalau di luar ribut, di dalam tidak terlalu ribut gitu, ya. Nah, ini kita sebut 3, makanya K3 kan. K3-nya 0,05. Nah, 0,05 ya. Yang harus ditempatkan, ya jadi berapa tebal? Nah, ini yang ditanya. L3-nya ini berapa?
Gitu. Ya. Untuk mengurangi pertambahan kalor melalui dinding tersebut sebanyak 80%. Jadi dikurangi 80%. Berarti maksudnya gini, Q per T untuk kasus 2 ini 20% berarti ya. 20% dari Q per T. Nah, jadi maksud saya bukan bunyi ini ya, tapi kalor yang masuk ini diperkecil supaya AC yang kerja di sini lebih ringan ya. Jadi di sini akan masuklah kalor itu. Ya, Q per T dalam keadaan 2. Nah, ditempatkan untuk mengurangi pertambahan kalor sebanyak 80. Dikurangi sebanyak 80 kan berarti yang lewat sini 100% dikurangi 80% kan. Jadi sisa 20% dari Q per T1. Iya. Q per T1 itu yang ini. Ya. Nah, karena itu saya akan mulai dari Q per T1 dulu, ya. Nah, Anda sudah tahu kalau Q per T itu rumusnya apa? Udah tahu ya. Kita tulis dulu rumusnya. Q per T itu rumusnya adalah KA delta T per L. K tetapan konduksi A luas permukaan. Luas permukaan tidak dirubah di sini, ya. Jadi ini tuh tetap K yang tergantung ininya. Delta T perubahan suhu, ya, dan per L. Oke. Nah, anggap aja di sini itu nanti perubahan suhunya delta T1. Ya. Di sini perubahan suhunya delta T2. Delta T1 itu suhu ini kurang suhu ini. Delta T2 itu suhu ini kurang suhu ini, kan gitu. Gitu. Oke. Maka kalau kita pakai rumus Q per T untuk kasus 1, ini kan akan sama dengan KA delta T per L. Kan gitu. Ini untuk lapisan bata. Ini juga akan sama dengan prinsip seri kan. KA delta T per L bahan 2. Ya, jadi aliran kalor di 1 ini akan sama dengan aliran kalor di 2. Ini seperti ini. Untuk kasus kita yang ini. Kita masukkan dulu angkanya ya. Yang sama dicoret. Luasnya sama ya. Luas dinding ini kan sebetulnya kan begini. Nah, luas dindingnya sama, jadi coret. K1 0,7. Jadi ini 0,7. Delta T, delta T. Ya. Yang untuk 1, delta T-nya delta T1. Delta T1 per L. L-nya L1 kan? L1. Oke, sama dengan masukkan aja langsung ya, L1 100 mm. Nggak usah dijadikan meter, nanti di sini juga milimeter kan. Oke, K2 0,5. A-nya coret, delta T-nya delta T2. Oke, delta T2 dibagi L2. L2-nya yang hijau ini, 40 mm. Nah, seperti ini. Maka ini dicoret kan, milimeter dan milimeter. Ya. 10 dengan 4 juga 100 dengan 40 juga bisa dicoret. Bagi 20 ini 5, dibagi 20 ini 2. Gini ya. Baru dikalikan silang kan ya. Ini kali ini 0,7 dengan 2 1,4 delta T1 ya akan sama dengan ini kali ini 2,5 delta T2. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak suka dengan koma-koma, boleh kita kalikan 10 ini. Ini juga dikalikan 10. Jadi 14 delta T1 sama dengan 25 delta T2. Dari sini kita bisa nyatakan delta T2 ya dalam delta T1. Jadi delta T2 ini akan sama dengan sebelah kiri 14 delta T1 per 25. Nah, ini persamaan 1. Nah, ini. Jadi saya bisa menyatakan delta T2 dalam delta T1. Ya. Oke, itu yang saya dapat dari kasus pertama ya. Ini kasus pertama. Ketika masih ada 2. Sekarang ada 3. Ditambah isolasi Rockwell. Ya.
Nah, untuk itu kita akan buat satu-satu ya. Oke, Q T per 2 ya. Q T per 2 ya. Q per T2. Sama dengan, nah di sini ada 3 kan? Yang 1, 2, sama 3. Sama. Ya. Jadi sama dengan tadi. Ini akan sama dengan K, ini dulu ya. K1, A, delta T1, karena A-nya semua sama ya. Jadi K1A delta T1 per L1 begitu ya. Ini akan sama dengan yang di 2, yang hijau. K2A delta T2 per L2 ya. Ini akan sama dengan, tapi perhatikan delta T-nya nggak sama ya. Makanya kita pakai aksen ya. Pakai aksen aja. Ya pakai aksen aja. Gitu ya. Jadi ini nanti delta T aksen. Delta T1 aksen. Beda dengan delta C1 ini. Ini delta T2 aksen. Beda dengan delta T2 ini. Dan ini delta T3 aksen. Nah, gitu. Jadi ini akan sama dengan K3A delta T3 aksen per L3. Nah, L3 ditanya. Seperti ini ya. Nah, kemudian dalam soal ini, yang kita asumsi, baik untuk 1 dan 2 ya, yang kita asumsi 1 dan 2, itu adalah suhu awal di sini, ya, suhu di luar ini maksudnya, bukan suhu awal. Ya, di sini suhu akhir, maksudnya di dalam ruangan. Ini sama. Jadi kalau di sini T awal, di sini juga T akhir. Yang ini yang kita asumsi sama. Ya, tentu kita asumsi sama, awalnya harus sama. Akhirnya kan di dalam ruangan, ini kan di dalam ruang. Jadi kita anggap sama kalau pakai AC. Nah, yang beda cuman karena di sini dikasih lapisan ketiga, maka kalornya hanya sisa 20%. Itu bedanya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara, itu kan, bagaimana hubungan antara delta T1, delta T2, delta T1 aksen, delta T2 aksen, delta T3 aksen. Kan begitu. Nah, tentu di sini Anda sudah tahu kan, T akhir ini tentu berasal dari T awal dikurangi suhu ini kan semua. Ya, jadi kalau kita asumsi 1 itu T awal dan T akhir sama. Kan gitu. Maka kalau kita hitung ya. Yang pertama, ini T akhir dikurang T awal. Dari yang pertama. Ya. Itu kan sama dengan delta T1 tambah delta T2. Ya kan? Karena suhu ini dikurangi suhu ini harus sama dengan suhu ini toh, tentu. Kalau yang kedua, ada 3 kan? Berarti T awal dikurang T akhir ya, bukan T awal dikurang T akhir. Akhir itu dalam ruangan, sebenarnya bukan awal akhir ya. Luar sama dalam ruangan. Ini ada 3 kan? Delta T1 aksen ditambah delta T2 aksen ditambah delta T3 aksen. Nah, jadi dari sini kita dapat, kita asumsikan ini sama. Harus. Karena kalau beda berarti tidak ada gunanya kan? Karena kita kan inginnya kondisi ini sama, cuma kalor yang mengalir per satuan waktu sisa 20% di kasus kedua dibandingkan dengan kasus 1. Oke, jadi dari sini kita dapat delta T1 tambah delta T2 sama dengan delta T1 aksen tambah delta T2 aksen ditambah delta T3 aksen. Nah, inilah hubungan yang kedua ya, yang kita dapat. Kita sebut aja persamaan kedua. Oke. Nah, sekarang kita cari hubungan ini dengan ini. Pasti ada hubungannya, karena bahannya sama. Delta T1 dan delta T1 aksen. Satu lagi ini, delta T2 dengan delta T2 aksen pasti berhubungan, karena bahannya sama. Ya, kalau T3 aksen memang di sini nggak ada T3. Ya, jadi kita cari hubungannya. Dari mana hubungannya? Ya dari ini. Q per T, ya. Q per T2 kan begitu. Harus sama dengan 20% itu 0,2 ya. 0,2 Q per T1. Gitu. Harus sama. Nah, kita mulai dari delta T1.
delta T1. Ya di sini, ini kan. Dua dulu ya. Dua itu yang ini, kasus 2. Tapi di sini, delta T1 aksen. Rumusnya apa? Ini kan KA, K ya. Sama-sama untuk 1 ya. Ini untuk 1, ini juga untuk 1. Ya, ini, yang satu lagi yang ini. Yang satu lagi yang ini, ya, yang ini. Jadi kita ginikan. Nah, begini, ya. Nih. Yang kedua dulu, yang ini berarti kan. Rumusnya kan KA delta T per L. Ini udah pasti rumusnya ya. Untuk dua yang ini. Ya. K-nya ya K1. Ya kan? K-nya K1. A-nya sama. Delta T-nya delta T1. Aksen. Nah, yang ini kan delta T1 aksen. Per L. L-nya sama, nggak berubah ya. Ini juga L1. Ya, kalau ini L1, ini juga L1, nggak berubah. Ini L2, gitu. Nah, sebelah kanan, 0,2, ya ini. Q per T1, yang ini. K-nya K1 sama. A-nya A sama. Nah, yang beda cuma ini delta T1 aksen, ini delta T1. Makanya kita mau cari hubungannya kan. Per L1. Kalau Anda lihat kan ini bisa dicoret semua ini. K1, K1. A, A. L1, L1. Jadi dari sini kita dapat bahwa delta T1 aksen itu sama dengan 0,2 delta T1. Nah, ini persamaan yang ketiga, ya. Atau nggak usah lah, kasih aja begini. Nah. Oke, nah dengan cara sama, pasti nanti delta T2 aksen juga sama dengan 0,2 delta T2. Karena semuanya harus mengurangi 0,2. Ya. Ini dengan cara yang sama. Oke, jadi sekarang kita bisa rubah sudah sekarang ya. Jadi delta T1 aksen ini bisa kita rubah 0,2 delta T1. Delta T2 aksen ini bisa kita rubah ke delta T2. Jadi ini masukkan kedua ke persamaan nomor 2. Ya. Ke persamaan nomor 2. Oke, dimasukkan ke persamaan nomor 2 ini. Ya, kalau kita masukkan kita dapat apa? Delta T1 tambah delta T2 tetap ya. Jadi kita ke nomor 2. Tambah delta T2 tetap. Cuma delta T1 aksen kita ganti 0,2. 0,2 delta T1. Delta T2 aksen kita ganti 0,2 delta T2. Ditambah delta T3 aksen. Nah, ya nggak apa-apa, ini biarkan aja, nanti bisa kita cari ya. Gitu. Nah, sekarang delta T1 dengan delta T2 sudah tadi di nomor 1. Nah, ini. Delta T2 bisa kita nyatakan dalam delta T1 kan, persamaan 1. Oke, sekarang kita pindahkan dulu ini ke sini. Pindahkan dulu ini ke sini. Ya. Maka kita nanti dapat delta T3. Delta T1 kurang 0,2, berarti 0,8 ya. Delta T1. Ini pindah ke sini, 0,8 delta T2. Dia akan sama dengan delta T3 aksen. Kan begini ya. Oke, sekarang delta T2 ini, nah, kita masukkan nomor 1. Supaya variabelnya makin sedikit. Jadi ini 0,8 delta T1 ditambah 0,8. Delta T2-nya dirubah ke delta T1 dengan persamaan 1. Yang sudah kita kerjakan. Jadi delta T2 kita rubah ini. 14 delta T1 per 25. Nah, ini harus sama dengan delta T3 aksen. Ini ya. Oke, sekarang kita jumlahkan ini. Ya. Ini kalau kita keluarkan sama 0,8 kan. Jadi ini 0,8.
Ini sisa 1. Ini 14/25. Ya toh? Jadi ini jadi nanti 1 ditambah 14/25. Gini. Ya. Delta T1. Sama dengan delta T3 aksen. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan ini 39/25. Akhirnya kita dapat delta T3 aksen sama dengan ini 39/25 ya. 0,8 kali 39/25 delta T1. Nah, ini persamaan yang ketiga ya. Ketiga ya. Oke, ketiga. Kita sudah dapat delta T3 aksen dinyatakan dalam delta T1. Maka sekarang kita tiba ke penyelesaian akhir, yaitu hubungan ini. Q per T2 sama dengan 0,2 Q per T1. Ya toh? Sekarang kita akan masuk ke persamaan ini. Ini. Hubungan antara aliran kalor pada 2 dan aliran kalor pada 1. Oke? Jadi Q per T2 itu akan sama dengan sisa 0,2. 0,2 Q per T1. Nah, ini kita hitung yang kedua. Yang kedua itu yang ini ya. Yang kedua yang ini. Kita hitung tentu dari delta T3. Ya, kita hitung dari delta T3 ini. Ini kita hitung dari kasus 3 supaya muncul delta T3 kan. Gitu. Jadi apa rumusnya ini? K3 gitu. K3 A delta T3 gitu. Tapi ini 2 jadi aksen. Ya, kalau 2 kan pakai aksen semua. Jadi yang ini sekarang, ya. Per L3. Nah, ini yang merah. Ini ditanya kan. Nah, yang satu kita ambil dari yang satu. Karena kita cari taunya delta T1. Ya, jadi kita ambil dari 1. Ya, ini kita ambil dari 1. Ya, di kasus 1 ini. Jadi K1 A delta T1. Nggak pakai aksen ya. Ini nggak pakai aksen kan delta T1 per L1. Nah, begini. Semua sudah diketahui nih. Ya, jadi kalau Anda hitung kita coret dulu yang bisa dicoret. Ini bisa kita coret. Nah, sekarang kita masukkanlah K3 berapa K3? Nah, K3 0,05 ya. Nih, 0,05. Delta T3 aksen. Tadi sudah kita dapat delta T3 aksen itu ya. Nih, dari persamaan 3. Ini. Ya. 0,8. Jadi ini itu 0,8 39/25 delta T1. Kenapa kita rubah ke delta T1? Supaya nanti bisa dicoret. Sehingga yang tidak diketahui cuma satu variabel. Kan gitu. Per L3. Ya, sama dengan K1. K1 berapa? Nah, ini. 0,7. Ya. 0,7. Kali delta T1. Nah, kan bisa dicoret nanti ini. Per L1. 100 mm. Nah, jadi nanti di sini jawabannya juga milimeter. Ya. Di sini nanti jawabannya milimeter. Oke? Jadi sekarang Anda lihat delta T1 bisa hilang. Nah, sehingga satu-satunya variabel yang tidak diketahui hanya tinggal L3. Tinggal L3 saja yang tidak diketahui ya. Ya, jadi Anda bisa hitung sekarang. Jadi L3 sama dengan dibagi, ini kali silang kan? Jadi 0,7 di bawah sini. Sisanya yang ini di atas semua ini. Di atas semua ya. 0,05 kali 100 langsung aja. 0,05 kali 105. Ya, kali 0,8 kali 39/25. Nah, tinggal jawaban akhir ini. Kita lihat jawabannya. Milimeter kan ini. Kita lihat jawabannya. Oh, tidak ada. Ini esai. Soal esai, sorry. Soal esai, jadi tidak ada. Ya. Tidak ada, jadi harus kita jawab. Oke, kita tinggal jawab. Ya, coret-coret aja yang bisa. Ini 5 dengan 25. 5.
Terus 5 berarti ke bawah sini ya, 5-nya. Jadi ini 0,8 kali 39, kan gitu ya. 0,8 kali 39, 5-nya pindah ke sini, 3,5. Nah, kalau mau kita hitung lagi supaya gampang, kalikan 10, kalikan 10. Biar komanya nggak ada. 0,8 kali 10, 8. Kali 39 per 35. Ya, maaf, ini agak sedikit ada keliru. Di sini ada 0,2 ya. Jadi ini harus 0,2, sorry ya, dia ditambahin aja. Ini kan ada 0,2. Berarti di sini harus ada 0,2. Ya. 0,2 kali 0,7 berarti di sini harusnya ada 0,2 ya, gitu ya. Ya sedikit salah lah. Jadi ini 0,2. Nah, 0,2 kali 3,5 berarti ya toh, di sini 8. Di sini 2, berarti kan 2 kali 3,5 7. Jadi ini 7. Maaf seperti itu ya. Sedikit kesalahan karena ini saya tidak masukkan ya. Jadi di 0,2. Jadi di sini ada 0,2. Di sini ada 0,2. Oke. Jadi 8 kali 39 per 7. Nah ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 44,6 mm. Nah, inilah yang ditanyakan itu ya. L3. Ya. Itulah yang ditanyakan dalam soal. Jadi untuk mengurangi pertambahan kalor melalui dinding tersebut sebanyak 80%, Anda perlu menambahkan isolasi rock wool setebal 44,6 mm. Ya, jadi kalau tadinya begini, sekarang harus ditambah lagi di sini 44,6 mm. Ya, inilah jawaban saya terhadap pertanyaan yang diajukan ke saya untuk soal ini ya. Semoga bisa Anda pahami dengan baik, dan kalau ada kekeliruan atau kesalahan silakan di komen ke saya. Siapa tahu saya salah ya. Tapi menurut saya penyelesaiannya seperti ini. Oke. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Semoga soal HOT konduksi kalor ini bisa Anda pahami dengan baik. Jika perlu Anda bisa belajar teori yang sudah ada di channel ini. Kemudian ini ada buku latihan soal untuk latihan soal sebanyak mungkin. Terima kasih sekali lagi. Bagi yang suka dengan video ini dan belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman sebanyak mungkin untuk belajar bersama. Supaya juga Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Selamat belajar. Tetap semangat dalam belajar di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.